Kapolsek Bangun evakuasi mayat wanita di tali air irigasi Simalungun, diduga meninggal akibat epilepsi. Dari Kabupaten Simalungun, 10 Agustus 2024. Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Kabupaten Simalungun pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, saat warga menemukan sesosok mayat wanita di tali air irigasi yang terletak di perbatasan Huta 2 Nagori Bandar Siantar dan Huta 4 Nagori Dolok Malela. Penemuan ini segera memicu respon cepat dari kepolisian Resos Polsek Bangun Polres Simalungun yang langsung mengevakuasi jenazah tersebut. Mayat yang kemudian diidentifikasi sebagai Mega Pertiwi, seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun, ditemukan oleh Sumardi alias Bolo, 35 tahun, seorang petani yang tinggal di Huta 2 Nagori Bandar Siantar. Saat sedang melintas di sekitar lokasi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sumardi mencium bau yang tidak sedap yang membuat penasaran untuk menelusuri sumbernya. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan mayat Mega dalam kondisi dan sudah mulai membusuk, terjepit di antara dedaunan dan sampah yang menggenang di irigasi. Sumardi segera mencari bantuan dari warga sekitar, termasuk Jupri 63 tahun yang kemudian menyebarkan berita ini kepada warga lain. Dalam waktu singkat, warga sekitar berbondong-bondong menuju lokasi untuk melihat langsung kejadian tersebut. Di tempat kejadian perkara, warga menutup mayat dengan daun pisang sebagai bentuk penghormatan sembari menunggu aparat kepolisian datang. Kapolsek Bangun AKP Esron Sihaan segera menggerakkan timnya setelah menerima laporan dari Panghulu Bandar Siantar Toib bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Bangun Ibda Surya Moris SH serta beberapa anggota polisi lainnya. Mereka tiba di lokasi dan segera memasang garis polisi untuk pengamanan area. Petugas medis dari Puskesmas Bandar Siantar yaitu Herlina dan Ledina juga hadir di TKP untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap jenazah. Hasil pemeriksaan medis tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh Mega Pertiwi yang memperkuat dugaan bahwa kematian bukan akibat tindak pidana. Dugaan ini semakin kuat setelah polisi melakukan interogasi terhadap keluarga korban. Dari hasil interogasi diketahui bahwa Mega Pertiwi telah menderita penyakit epilepsi selama 2 tahun terakhir. Menurut keterangan kedua orang tua Mega, Satiran dan Sumiati, pada hari sebelumnya, Jumat tanggal 9 Agustus 2024, Mega masih sempat mengantarkan anaknya ke sekolah sebelum hilang. Saat terakhir kali terlihat oleh ayahnya pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, Mega sedang berada di rumah mereka di Huta 4 Nagori Dolok Malela. Saat Mega tidak kembali hingga malam hari, keluarga mulai khawatir, namun mereka tidak langsung melapor ke pihak berwajib karena mengira Mega pergi ke rumah bibinya di tebing tinggi untuk mencari pekerjaan. Kekhawatiran tersebut berubah menjadi kesedihan mendalam ketika mereka akhirnya mengetahui bahwa mayat yang ditemukan di tali air irigasi tersebut adalah Mega Pertiwi. Identitas Mega dipastikan oleh ayahnya, Satiran, yang mengenali wajah putrinya di TK. Menyadari riwayat penyakit epilepsi yang diderita Mega, keluarga korban menerima dengan ikhlas kenyataan bahwa kematian kemungkinan besar disebabkan oleh penyakit tersebut yang mungkin memicu tenggelamnya Mega di irigasi. Mereka memutuskan untuk tidak melakukan visum et reventum dan menganggap kejadian ini sebagai musibah. Jenazah Megawati kemudian dipulangkan ke rumah duka di Huta 4 Nagori Dolok Malela untuk disemayamkan.
Kapolsek Bangun AKP Esron Siha saat dikonfirmasi bahwa kasus ini ditutup sebagai kasus non-pidana mengingat tidak adanya indikasi kekerasan yang terlihat. Proses evakuasi dan penanganan di lokasi kejadian berlangsung dengan lancar berkat kesigapan aparat kepolisian dan kerjasama masyarakat setempat. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi warga untuk selalu waspada dan menjaga anggota keluarga yang memiliki kondisi kesehatan yang rentan seperti epilepsi agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Sapmuhardi melaporkan.